Alhamdulillah baik. Ketika tadi kita bandingkan dengan Piagam Jakarta yang ada 7 kata itu. Nah, kira-kira sama enggak Piagam Madinah ini? Sama? Tidak sama, sangat tidak sama. Maka yang membedakan itu ya perlu dipertanyakan atas kepentingan apa dia menyamakan sesuatu yang tidak sama. Di antara faktor-faktor yang tidak sama banyak sekali. Misalkan gampangan secara umum ya, kita enggak jeli, enggak jelimet. Yang ke pasal 14 misalkan. Apa? Yang itu loh kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu aja 7 kata itu yang dibuang itu di preambel ya, Undang-Undang 45. Jadi artinya itu kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, itu coba sisi yang paling utama apanya? Ya kekurangannya itu kalau dibanding dengan di sini. Banyak itu, cuma yang utama-utama aja. Jadi di situ hanya disebut simpel wajib melaksanakan syariat Islam oleh orang Islam. Iya. Jadi tidak jelas di situ. Jadi hubungan hukum ya antara muslim dan non muslim itu seperti apa? Itu enggak jelas sama sekali. Sehingga namanya di situ enggak ada konsep zimmi, itu enggak masuk juga. Itu loh. Jadi hak dan artinya ya, jadi hak dan kewajiban orang-orang non muslim tidak disebut. Terus hubungan antar keduanya itu polanya seperti apa tidak disebut. Karena itu ya dilematis. Kalau di sini jelas. Kemudian tidak yang dan lagi yang kedua yang terpenting, otoritasnya itu adalah di tangan orang Islam. Jadi kalimatul fasal, jadi kata putus itu di tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Piagam Jakarta itu adalah dikatakan misalkan ya kalau ada apa-apa maka yang memutuskan adalah umat Islam. Itu baru Piagam Madinah. Itu enggak, jadi sama jauh. Itulah. Itu di antara kekurangannya atau sangat tidak sama. Kalau kita lihat misalkan poin-poinnya pasal 14 enggak ada keterangan. Di sini kan jelas. Orang mukmin tidak dikisos karena orang kafir. Di situ enggak ada. Kemudian juga tadi yang sudah kita sebut pasal 23 tidak ada, pasal 22 juga tidak ada. Pasal 36 tidak ada. Ya intinya dua yang sudah kita sebut. Nah, saat kurang jam 9. Baik, barangkali ikhwah ada yang bertanya? Nah. Iya, Yasrib Mas. Tersebut Madinah itu. Yang dalam kehidupan mereka itu sampai Rasulullah hijrah sampai tertulis dalam ini kan pakai Yasrib. Iya. Nah, penamaan Madinah itu apakah memang nanti ahli syiar yang sekarang menamakan itu Madinah, itu memang ada waktu tahun hijrah atau berapa gitu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian jadi gini di Sahihah ini karena itu adalah sifatnya bukan hanya intern tapi adalah mengikat masyarakat lain non muslim, maka nama yang digunakan adalah nama yang sudah umum di kalangan semuanya itu, sehingga maka Yasrib itu yang termuat sebagai sebuah wilayah yang ma'ruf. Jadi salah satu syarat negara itu kan ada wilayah. Nah, wilayahnya di sini adalah wilayah Yasrib. Kemudian setelah itu katanya di tahun awal Hijriah juga Rasulullah merubah, dan ini untuk sebutan kalangan intern, yaitu disebut sebagai Thayyibah atau Thawbah, ya Thayyibah. Jadi Madinah dirubah menjadi Thayyibah seperti dalam hadis Muslim. Tetapi kapan disebut Madinah saya kurang tahu. Karena nanti itu disebut sebagai Madinatul Rasul, kotanya Rasul kan, Madinah.
Dan saat itu sebelum Madinah sebagai dinamakan Al-Madinah itu kan, setiap kota, setiap yang ramai itu disebut Madinah memang. Sudah lazim. Nah, tapi kemudian karena itu Madinatul Rasul lalu ma'ruf sehingga disebut Al-Madinah gitu saja. Kalau alam saya tahun berapa itu? Siapa yang menyebut pertama kali tentang Madinah itu? Tapi Rasul menghindari, tidak mau menggunakan Yasrib karena Yasrib itu dari segi makna lugawi juga jelek dan itu penamaan oleh orang-orang ya bukan orang Islam lah. Sementara Rasulullah ingin merubah makna yang jelek dengan sebutan yang baik itu Thayyibah. Saya lupa makna Yasrib apa, siapa yang ingat? Pokoknya maknanya itu jelek. Nah, ini yang lain? Ya. Siaka Madinah. Munafik itu masuk ke dalam sekutu umat Islam. Jadi termasuk jamaahnya waman lahiqa bihim gitu kan. Waman lahiqa bihim wajahada ma'hum kan itu jihad bersama Rasul. Nah. Ada pertanyaan yang mestinya penting ditanyakan. Pertanyaannya, kenapa tidak disebut Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah? Ayo. Hah? Enggak ikut tanda tangan? Enggak, ikut. Sebenarnya kalau dari besar-besaran itu besaran mereka. Terus? Loh, ini lagi baru tiba loh ini ya, belum ada perang loh, belum ada perintah perang, belum ada Badar, belum ada Uhud, belum ada yang lain. Baru tiba di Madinah setelah mengadakan mu'akhah dengan Ansar Muhajirin, Aus Khazraj dan seterusnya, baru Rasul menghadapi untuk keluar supaya bisa tenang. Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka dihapus dari teks setelah pengkhianatan. Jadi artinya riwayat yang sampai pada kita itu riwayat setelah pengkhianatan, sehingga sudah tidak pernah ada. Bisa seperti itu, bisa tiga kelompok itu. Atau kemungkinan yang kedua, mereka sudah digabung oleh Rasul dalam masing-masing bani. Dan memang orang Yahudi itu tidak orang yang beragama Yahudiyah tidak hanya bangsa Yahudi, bangsa Arab pun di Madinah yang Yahudi banyak. Sehingga dimasukkan ke sana yang mungkin Yahudi ini di kampung Bani Auf, ya Bani Auf, Bani Nabid atau seperti itu. Yang jelas masuk ke dalam Sahifah, itu yang jelas. Karena itu ketika mereka melakukan pengkhianatan, kata Rasul mereka telah menyalahi perjanjian. Itu loh, sehingga berhak untuk diusir. Yang nanti insya Allah masing-masing akan kita bahas apa kesalahan masing-masing dan bagaimana perlakuan terhadap masing-masing itu. Itu memang sebelah sana tanda tanya besar itu. Kemudian ada yang lain juga nggak dimasukkan bangsa-bangsa lain seperti Bilal Al-Habsyi yang Negri itu kan, itu sudah masuk Muslim. Salman dari Farisi masuk Muslim. Nah, terus Suhaib Ar-Rumi dari Rum masuk Muslim. Semuanya masuk dalam ya itu. Nah, sama dengan yang itu sistematika ya. Ya, sistematika itu memang itu bisa berkembang. Bisa berkembang. Tetapi untuk zaman Nabi sampai 700 tahun kemudian, wah itu termodern itu, bahasa seperti itu termodern. Itulah cara sistematika seperti itu paling modern. Sekalipun tidak ada titik koma di dalam tulisannya ya. Enggak ada tanda baca itu, enggak ada. Silahkan direka-reka sendiri diamnya di mana. Nah, seperti tadi penghitungan pasal itu kan juga
oleh salah satu kacamata. Bisa saja kita menyendirikan menjadi lebih dari 47 pasal. Ya nggak ada. Cuma untuk bahasa sekarang kalau kita baca menggunakan kriteria piagam atau perjanjian tadi itu ada itunya. Dia masuk munafikin. Dia pimpinan orang munafik. Itu diantaranya kasusnya mereka ketika yang itu dari Arab. Ada dua alasan memang. Dari mana asal mulanya Yahudi di Yathrib itu? Itu sebelumnya adalah Yahudi yang ada di Syam. Di saat kerajaan Romawi yang beragama Kristen berkuasa dan menduduki Syam, orang Yahudi dikejar-kejar karena mereka meyakini yang menyalib Yesus adalah Yahudi. Sehingga ketika yang Nasrani berkuasa, Yahudi dikejar-kejar. Nah, kemudian ketika dikejar, mereka lari ke Jazirah Arab sampai ke Medina itu. Dan memang relatif kalau di Mekah tidak ada. Kenapa Medina? Ya, karena di Mekah nggak ada dan di Medina ada, bisa jadi juga di samping alasan itu, mereka memilih sebab sifat-sifat Nabi yang tersebut dalam Taurat dari segi wilayah itu adalah muntabik ya. Jadi bisa diterapkan di Medina itu. Ada tanahnya bebatuan begini, ada banyak pohon kurma dan seterusnya. Beda dengan Mekah memang. Mekah itu relatif gersang kalau dibanding dengan Madinah. Nah, dengan dua alasan itu bertemu sehingga mereka di situ. Dan itu ada yang memprediksi sudah berapa abad gitu ada di sana di Madinah itu orang Yahudi. Nah, baik, kita simpulkan lagi ya, kita ulangi lagi tadi itu antara pasal 1, pasal 25 dan 35 masalah umat tadi itu ya. Ada umat agama, ada umat politik tadi ya. Jadi dari uraian tersebut bisa kita simpulkan pertama, orang-orang mukmin adalah satu umat dan orang Yahudi juga satu umat. Keduanya tidak dapat dipersatukan dari segi akidah. Nah, kesimpulan ini didasarkan pada pengertian umat yang eksklusif, yang tertutup, sebagaimana penggunaannya dalam teks piagam pasal 1. Dan Al-Quran juga mengisyaratkan demikian. Namun karena ketetapan-ketetapan lain dari piagam memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada mereka, sebagai akan dijelaskan, sudah dijelaskan tadi, maka kedudukan dua umat itu adalah paralel. Jadi kalau yang pertama itu penggunaan umat secara eksklusif, maka sekarang kesimpulan yang kedua, orang-orang mukmin dan orang-orang Yahudi adalah umat yang satu. Nah, kesimpulan ini didasarkan pada pengertian umat yang inklusif tadi itu ya, umat yang terbuka, sebagai telah disebut di atas. Artinya, bila kata umat dalam pasal 25 sampai 35 dipahami sebagai umat yang satu, itu dalam arti kelompok-kelompok sosial penduduk Madinah yang bekerja sama. Ya, 25 sampai 35. Itu yang dimaksud umat, bukan lagi umat akidah, tetapi umat kelompok-kelompok sosial penduduk Madinah yang bekerja sama tadi. Dalam berbagai aspek kehidupan sosial politik. Ini tidak bertentangan dengan Al-Quran. Sebagaimana juga kita mengenal ada umat ijabah dan juga ada umat dakwah kan ya. Ada penggunaan umat dakwah yaitu umat manusia secara umum, kemudian umat ijabah adalah umat Islam yang sudah menjawab dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ada hal lain yang perlu disampaikan. Nah, alhamdulillah yang disampaikan di sini banyak. Tentu semuanya mengacu pada dua hal. Pertama sebagai ma'rifi, pengetahuan, yang nanti pengetahuan ini sifatnya juga ada terkait dengan sekitar kita. Yang kedua ada hal yang sifatnya memang aplikatif, ya, hal yang bisa langsung kita amalkan. Seperti tadi misalkan,
yang dilakukan Rasul ada 3 hal. Bangun masjid, mu'akhah, dan bikin sahifah. Kalau kita kaitkan dengan kita sebagai dai atau muasasah dakwah, apa kaitannya? Mana yang bisa dilakukan? Apakah tiga-tiganya? Apa kita bangun masjid? Iya. Apa kita bikin mu'akhah sekarang? Antara anggota muasasah misalnya. Kamu saudaranya ini, iya, saudaranya ini, hanya nggak waris gitu, iya wis. Apa boleh? Nah, ini ternyata tidak bisa kita laksanakan. Ya, mu'akhah seperti ini nggak bisa dilaksanakan. Itu bisa dilaksanakan. Itu hubungannya dengan bai'at. Itu bisa dilaksanakan kalau ada dalam bimbingan seorang imam wilayah, seorang khalifah, seperti yang terjadi misalkan Sulh Hudaybiyah atau Bai'atur Ridwan ya, Bai'atur Ridwan, bahwa semuanya adalah bersatu padu, bersumpah setia untuk membela si fulan, darah si fulan seperti itu. Itu bisa kita amalkan dalam kalau memenuhi syarat itu. Tapi kalau mu'akhah enggak. Karena masalahnya mu'akhah itu ada hubungannya dengan siapa yang berhak melakukan mu'akhah. Tentu orang yang punya otoritas. Dalam Islam tidak diberi otoritas itu kepada individu-individu kecuali kepada imam. Karena itu hubungannya juga dengan bai'at. Tidak ada bai'at yang sifatnya yang nama bai'at amal itu tidak ada. Seorang manusia yang punya hak itu hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul enggak ada kecuali bai'at yang dilakukan oleh imam atau kepada imam sebagai pemimpin wilayah. Jadi mu'akhah tadi intinya nggak bisa kita amalkan. Kita tanpa mu'akhah pun sudah saling bersaudara seiman. Karena itu Rasul setelah itu tidak pernah melakukan mu'akhah lagi. Tidak pernah, setelah itu Rasul tidak pernah melakukan lagi antara 2 orang kamu bersaudara dengan ini dalam segala hal ya. Benar-benar bersaudara, khususnya istri tadi saling tolong menolong itu lebih dari saudara kandung ya. Itu tidak pernah lagi dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nggak bisa melaksanakannya. Cuma yang saya maksud tadi sumpah setia itu tidak bisa kecuali dalam sebuah komunitas ya, dalam sebuah komunitas. Ya misalkan kalau di zaman Rasul itu dia sudah sebagai kepala negara ya. Misalkan di suatu masyarakat kita dalam keadaan negara tidak stabil, kemudian ada fulan yang jadi korban seterusnya, kemudian sumpah setia, itu masih bisa dilakukan seperti itu. Sumpah setia bersama untuk membela yang mazlum itu bisa, tapi tidak disebut mu'akhah. Bukan itu. Pokoknya mu'akhah itu tidak lagi diamalkan. Kemudian dari itu tujuannya adalah sangat banyak sekali kita bisa mengenal dan semakin mencintai bagaimana Rasulullah SAW ya berdakwah, kemudian bagaimana jitunya Rasul dalam berpikir, dan juga ternyata benar-benar di sana ada yang namanya negara Islam, dan itu termasuk tujuan Rasul berdakwah. Sehingga Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah ya untuk membentuk itu. Seandainya di Mekah bisa dibentuk seperti itu, Rasul nggak perlu jauh-jauh ke Mekah, ke Madinah. Jadi membentuk sebuah komunitas yang mandiri. Itu adalah salah satu tujuan dalam berdakwah yang besar yang harus dicapai. Nah, lebih dari itu kemudian makanya setelah kita paham ini dan apalagi selama ini belum pernah mempelajarinya, kita teruskan nanti dengan perjalanan Rasulullah SAW dalam berdakwah dengan menggunakan sarana apa saja, khususnya ini yang berkenaan dengan pokoknya perjalanan peristiwa-peristiwa besarnya ya, peristiwa besarnya memang tidak memenuhi syarat seperti misalkan saya katakan secara dalam bahkan di situ metodenya begini, materinya begini, sasarannya begini, enggak. Tapi ya atas kebijakan saya saja karena antara pembuat ini silabinya dengan saya tidak saling komunikasi, kan saya hanya mengganti ini. Ya sudah. Jadi yang penting kita bisa memperoleh manfaat baik itu ilmunya maupun imannya. Kita semakin iman, semakin cinta kepada Rasul dan juga semakin mengerti masalah ini. Apalagi saya katakan tadi ini dibahas oleh musuh-musuh Rasul, sementara kita umatnya kok tidak mengenal sama sekali. Padahal alhamdulillah iya, di akhir ini saya berikan gambaran bahwasanya hijrah yang tadi sudah kita
bahas dan juga yang melahirkan negara Islam itu benar-benar merupakan tonggak sejarah dalam dakwah Rasul yang paling signifikan, yang paling berarti. Dan itu diakui sampai sekarang oleh orang-orang kafir yang mempelajari itu. Dan dulu sudah disadari oleh para sahabat Rasulullah SAW, sehingga Umar bin Khattab dengan seluruh sahabat sepakat menjadikan hijrah sebagai momentum terbesar untuk menandai awal tahun hijrah Islam, tahun Islam. Padahal dalam Rasul itu banyak perjalanan, banyak kejadian yang besar. Perang Badar itu termasuk Furqan, Yaumul Furqan, tapi tidak dipilih karena masih kalah dibanding dengan hijrah ini. Jadi hijrah ini Masya Allah benar-benar yang menentukan, titik yang menentukan dalam sejarah, sehingga disepakati awal tahun Islam. Karena rata-rata yang ada dalam bangsa-bangsa di dunia ini, setiap bangsa memiliki hitungan tahun sendiri dan selalu diawali dengan sebuah peristiwa yang terbesar dalam hidup raja mereka atau umat itu. Nah, kalau menurut orang Nasara, yang terbesar dalam hidup Nasrani adalah lahirnya Isa. Dalam Islam enggak, bukan lahirnya Rasulullah SAW. Juga bukan diangkatnya jadi nabi di Mekah, tetapi setelah jadi kepala negara di Madinah. Itu. Ini aplikasinya dengan dakwah. Pelajarannya adalah kita itu jangan fanatik dengan daerah, tapi harus fanatik dengan tujuan. Mana yang paling menjanjikan harus kita rebut. Nah, kalau kita misalkan dari Cirebon diangkat kerja di Cirebon, mati urip di Cirebon saja ya. Sekalipun nggak berkembang 10 tahun dia macam enggak bagus. Contoh Rasul selalu mencari mana yang daerah subur itu. Apakah langsung pergi seperti ke Taif atau menyuruh orang? Nah, survei. Seperti ngirim Mu'ad atau yang mengirim ke sana ke Habasah. Ternyata Habasah juga nggak subur. Cuma bisa untuk sementara sebagai terminal perlindungan. Nah gitu. Jadi itulah. Nah kalau ternyata kemudian ketika ada orang yang dari Cirebon, ada orang ke Cirebon, ya kita tawari sebagai pelindung dakwah. Mau? Ya tadi itu nanti kita bisa hijrah. Jadi memang hijrah itu memang suatu tahapan yang luar biasa. Kalau memang menjanjikan seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Itu khusus hijrah ke Madinah. Karena jadi tidak perlu lagi hijrah dari Mekah ke Madinah setelah Mekah menjadi Darul Masjid Islam. Madinah Darul Islam. Mekah Darul Islam. Kenapa hijrah ke Madinah? Enggak ada lagi. Dan kewajiban hijrah itu. Karena hijrah itu dari Darul Kufur ke Darul Islam. Untuk mengembangkan Islamnya itu. Untuk mempertahankan Islam. La hijrah ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Nah. Ini kalau menurut saya ini pandangan pertama, pandangan individu dulu ya. Jadi kita ini masing-masing itu punya potensi untuk bisa dimanfaatkan oleh umat. Jadi pertanyaannya di tempat mana saya lebih banyak manfaatnya? Ya gitu nih. Saya ini lebih banyak manfaatnya itu di tempat mana? Nah, di situ yang harus kita bela. Itu pandangan individual ya. Kalau sudah antum bilang lebih baik mana di terpencar-pencar dengan membentuk sebuah komunitas tersendiri. Untuk zaman sekarang, secara pandangan secara umum, misalkan dalam satu wilayah negara, ya harus terpencar karena kita sedang merebut pasar. Ya, kita ini sedang merebut pasar. Yang perlu kita ketahui begini, bahwasanya hukum Allah tilkal ayyamu dawiluha itu terus akan berlaku di dunia ini, di dunia manapun, di belahan manapun, dan itu bisa berlaku secara tiba-tiba. Berlaku secara tiba-tiba. Karena itu kita menurut manhaj salaf itu kita tidak pernah dibolehkan membuat masalah, tapi harus selalu siap ketika ada masalah. Nah ini yang perlu. Jadi kesiapan ini, misalkan taruhlah begini. Di dalam sebuah negara, tiba-tiba negara itu ambruk. Nah, di saat ambruk itu, maka pertanyaannya kan pasti ada kekuatan baru. Siapa yang muncul? Siapa yang siap?
Kita harus mengambil pelajaran dari hengkangnya Belanda dari Indonesia. Ya, setelah Jepang itu kan. Setelah Jepang, kemudian Belanda lagi datang ke sini. Itu setelah negara Indonesia merdeka, pertanyaannya, sebelum Indonesia merdeka, siapakah yang berjuang? Semuanya bilang Muslim. Siapakah yang mendapatkan hasilnya? Muslim? Bukan. Kenapa? Karena Muslim hanya siap berjuang, tapi tidak siap orang untuk mengisi. Yang siap mengisi waktu itu orang sekuler. Kok bisa? Karena begini. Saat itu adalah yang berjuang orang Islam. Maka tentu timbul walak bara itu berlaku saat itu. Semua yang berbau penjajah pasti dibenci. Celana pun haram saat itu. Jangankan celana ya, ilmu pun haram. Ilmu dan sistem pendidikan Belanda pun saat itu haram bagi umat Islam. Umat Islam hanya cukup dengan langgar, dengan gon ngaji, dengan masjid, dengan pesantren atau surau. Sementara Belanda saat itu sudah lembaga pendidikan ala Eropa atau Barat yang modern. Sebagai hasil dari kebangkitan di Eropa dan kemunduran di Andalus serta Turki Utsmani. Nah, karena sekolah-sekolah kemudian ketika itu Belanda mendirikan lembaga pendidikan khusus untuk sinyu-sinyu saja ya. Khusus untuk bangsawan Belanda. Orang Belanda lah. Lama-kelamaan karena butuh negara Belanda, penjajah Belanda ini butuh orang-orang di pemerintahan, antek-antek, mereka membuat sekolahan untuk bangsawan pribumi. Mereka sekolah. Orang Islam nggak sekolah, hanya berjuang saja, gerilya saja. Iya, sekolah nggak punya. Nah, mereka sudah duduk sebagai pejabat, antek-antek Belanda. Orang Jawa, tapi orang Belanda tapi kulit coklat. Ya. Terus lama-kelamaan sekolah model Belanda dikembangkan untuk sekolah umum, rakyat juga boleh sekolah. Dan sistemnya sistem Barat, isinya Barat yang sudah difatwakan haram dan juga ya Kristen-Kristen diajarkan karena juga misi Kristen. Umat Islam semakin terbelakang. Orang-orang Jawa itu sudah banyak yang sekolah ala Barat. Orang Islam nggak ada. Semuanya hanya masih ngaji kitab, tidak pernah ngaji yang lain saat itu. Ketika Indonesia merdeka, dan yang berjuang orang Islam berjuang, ya orang-orang antek itu nggak ikut berjuang, tenang-tenang saja. Begitu merdeka, mereka yang siap menempati pos-pos, di sana punya ilmu pengalaman, berlanjut sampai sekarang. Kita selalu nggak bisa naik ke atas, selalu dijegal. Itu. Nah, makanya kita harus belajar dari sejarah, membaca dari sejarah. Nah, dalam situasi siapa yang bisa menduga saat itu kalau tanggal sekian, tahun sekian merdeka dan kita siap mengisi? Nggak ada, tidak terencana. Makanya sekarang ini bagaimana kita siap SDM? Kapan dibutuhkan? Ada yang tampil gitu. Dan yang namanya mengatur umat negara itu bukan sekali lagi ya bukan sekedar hanya dalam satu disiplin ilmu, sekalipun ilmu yang paling mulia. Karena urusannya itu rumit, banyak. Urusannya banyak. Nah, itulah yang kita maksudkan itu. Kita yang ngerti tentang manhaj salaf, yang ngerti akidah, kita pasarkan kemana-mana. Tetapi tidak kita giring setiap orang itu harus ngaji ilmu syar'i, mendalami ilmu syar'i enggak. Yang penting dia sudah terikat dengan dakwah yang murni ini, dia mengembangkan potensi yang diberikan oleh Allah padanya. Nanti juga bermanfaat untuk umat. Allah Ta'ala alam.